I can't focus on what needs to get done. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, saya Nadia Hilya Salsabila dari Prodi Pendidikan Fisika kelas B, Fakultas Ilmu Tarbiyah dan Keguruan. Di sini saya akan mengulas tentang vaksin COVID-19. Sudah sekitar setahun, virus corona merebak di berbagai negara, hingga akhirnya menjadi pandemi global. Beragam upaya terus dilakukan untuk memutus rantai penularan. Salah satu upaya tersebut adalah mengembangkan vaksin virus corona. Vaksinasi sering disebut imunisasi aktif karena sistem kekebalan tubuh dirangsang untuk secara aktif mengembangkan kekebalan tubuh terhadap patogen. Vaksinasi merupakan pencegahan terhadap suatu penyakit, baik dari virus, bakteri, atau yang lain. Kini sejumlah negara telah mengeluarkan izin penggunaan darurat terhadap sejumlah vaksin. Beberapa negara bahkan memulai vaksinasi seperti Amerika, Inggris, Cina, dan Rusia. Sudah sekitar 1,6 juta orang di dunia yang telah menerima suntikan vaksin COVID-19. Sedangkan di pemerintahan Indonesia menjalankan program vaksinisasi virus corona secara gratis. Hal ini dilakukan meskipun terdapat usulan vaksinasi secara mandiri. Namun usulan tersebut mendapat pertentangan dari masyarakat, sehingga Presiden Joko Widodo dengan adanya program vaksinisasi, pemerintah ini tidak lepas adanya pro dan kontra di masyarakat, sehingga muncul kelompok anti vaksin dengan beberapa alasan tertentu yang beberapa di antara kelompok tersebut menggunakan argumen teologis untuk menolak vaksinisasi. Salah satu dasar teologis yang digunakan adalah hadis tahnik yang secara jelas telah mengajarkan umat Islam metode vaksinisasi yang paling baik karena berdasarkan petunjuk Nabi yang berasal dari wahyu Allah, sehingga program vaksinisasi yang dilakukan pemerintah dianggap sudah tidak diperlukan lagi. Dasar lain yang digunakan adalah kehalalan produk vaksin yang diberikan masih digunakan sumber bahannya, prosedur pembuatannya, dan sebagainya. Adapun hadis tahnik adalah sebagai berikut. Diriwayatkan oleh Al-Bukhari dari Al-Hadis Abu Burdah dari Abu Musa, dia berkata, walidali ghulamu fa'ataitu bihin nabi sallallahu alaihi wasallam fasammahu Ibrahim wa hannakahu bitamroh. Aku dikaruniai anak laki-laki, lalu aku membawanya ke hadapan Nabi, maka beliau memberinya nama Ibrahim dan mentahniknya dengan sebuah kurma. Hadis riwayat Al-Bukhari. Berdasarkan hadis tahnik di atas, muncul pemahaman bahwa metode tahnik yang diajarkan oleh Rasulullah SAW adalah sebagai metode vaksinasi secara Islam. Hal ini masih belum dapat dipastikan kebenarannya karena belum adanya bukti ilmiah yang menjelaskan bahwa dalam metode tahnik terdapat berbagai macam jenis mikroorganisme sebagai sumber vaksin. Anti-vaksin sebenarnya sudah menjadi gerakan global, artinya ia tidak hanya ada di Indonesia saja, namun juga di negara-negara lain. Argumen yang dipakai kelompok ini dalam menolak vaksin ataupun imunisasi dapat dikatakan mirip antara satu wilayah dengan wilayah yang lain. Beberapa argumen yang sering dipakai kelompok anti-vaksin adalah hadis tahnik di atas. 1. Tahnik adalah metode imunisasi yang dicontohkan Nabi untuk umat Islam.
Islam adalah agama ajaran sudah sempurna. Jadi sudah tidak butuh metode yang lain lagi, apalagi yang berasal dari orang kafir. Menurut mereka, Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam sebagai suri tauladan umat Islam sebenarnya sudah mencontohkan satu metode vaksinasi yang paling unggul, karena berasal dari ajaran petunjuk kenabian yang diwahyukan Allah, yakni tahnik. Yang kedua, vaksin yang dipakai untuk memvaksinasi adalah produk yang tidak suci dan tidak halal, sebab dalam proses pembuatannya melibatkan unsur babi. Padahal dalam Al-Quran jelas disebutkan bahwa babi adalah binatang yang najis. Dengan demikian, memasukkan vaksin ke dalam tubuh adalah sama saja dengan memasukkan babi ke tubuh. Ini jelas bertentangan dengan Al-Quran. Yang ketiga, program vaksinasi berasal dari orang kafir Yahudi yang sengaja ditunjukkan untuk melemahkan generasi umat Islam. Ada beberapa hal bantahan atas argumen-argumen anti vaksin di atas. Yang pertama adalah benar bahwa terdapat hadis sahih bahwa Nabi mentahnik bayi yang baru lahir. Hadisnya sahih, namun perlu diperhatikan bahwa bagaimana redaksi hadis-hadis tahnik telah disebutkan di atas. Hadis itu hanya menginformasikan bahwa Nabi melakukan tahnik, itu saja. Dalam hadis tersebut tidak ada redaksi yang mengatakan bahwa tujuan Nabi dalam mentahnik itu adalah untuk memvaksinasi atau melindungi bayi yang bersangkutan dari penyakit tertentu. Jadi pendapat yang menyebut bahwa tahnik Nabi itu adalah vaksinasi ala Nabi, maka ini sepenuhnya adalah anggapan atau tafsiran mereka belaka. Namun demikian, bukan berarti tahnik ini harus ditinggalkan. Para ulama mengatakan bahwa tahnik ini hukumnya sunnah, yang artinya jika dilakukan mendapat pahala. Selain itu juga terdapat hadis lain yang mengatakan keutamaan kurma bagi kesehatan manusia. Dalam hal ini terdapat kaidah fikih yang perlu dipertimbangkan. Al-muhafadzah ala qadimis sahih wal ahzu ala judid al-aslah. Mempertahankan praktik lama yang baik sambil mengambil praktik baru yang lebih baik. Argumen yang kedua, kelompok anti vaksin yang menganggap bahwa serum vaksin adalah najis karena mengandung babi adalah kekeliruan, akibat tidak bisa membedakan antara najis dan mutanajis. Perlu diketahui bahwa tidak semua vaksin dibuat dengan menggunakan unsur yang mengandung babi. Selain itu, kalaupun melibatkan unsur babi, maka harus dipahami lebih detail. Vaksin ini sendiri sebenarnya bukanlah najis, tetapi mutanajis. Yang ketiga, kelompok anti vaksin bahwa program vaksinasi berasal dari orang kafir Yahudi yang sengaja ditunjukkan untuk melemahkan generasi umat Islam. Maka ini hanyalah sikap mental yang paranoid untuk tidak berdasar. Lagi pula, vaksinasi bukanlah perbuatan yang termasuk dalam ranah akidah, tetapi hanya muamalah. Dalam hal akidah, umat Islam memang tidak ada tawar-menawar lagi dengan orang kafir Yahudi. Tetapi dalam muamalah justru Nabi mencontohkan bermuamalah dengan orang. Diriwayatkan dari Aisyah, ia berkata, "Tufan Nabi sallallahu alaihi wasallam fadir'uhu marhunatun inda Yahudi bitalatain, yakni so'an min syu'air." Nabi meninggal sementara baju besi beliau digadaikan kepada seorang Yahudi dengan nilai 30 sok gandum. Hadis riwayat Al-Bukhari.